Haris Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya. Tadi sore saya lihat pidato presiden soal nanti mungkin juru bicara yang nanti akan menjelaskan. Tapi saya lihat udah ada penjelasan soal pemotongan relaksasi kredit dan lain-lain. Lalu juga nyambung sama beberapa hari lalu dengan gagah disambut oleh Prabowo, kapal dari Cina yang beli rapid test segala macam. Ini kesempatan negara untuk menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan yang lebih besar, virus supaya nggak meluas. Nah di situ negara harus melakukan fungsi perlindungan, membatasi orang. Kalau orang dibatasi, tapi keutuhannya, kemampuannya harus dijamin, pangannya, logistiknya, termasuk orang-orang yang bekerja. Harus istirahatnya, pekerja medik harus dijamin ke istirahatnya. Orang yang kerja misalnya di PLN harus dijamin transportasinya, kesehatannya, jam istirahatnya dalam situasi seperti ini. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang harus dilindungi oleh negara dan itu tugasnya negara. Kita nggak bisa nyerahkan kepada institusi tertentu untuk membangun perlindungan sendiri, nggak bisa. Nah di mana-mana sudah sebetulnya terjadi praktek lockdown. Tapi karena negara nggak pernah muncul, akhirnya yang didorong polisi. Sekarang polisi saya mau tanya, apa dasar hukumnya? Palingan pakai undang-undang darurat. Atau beberapa undang-undang lain. Tapi saya cuma mau bilang, yang paling relevan adalah negara memutuskan karantina. Menetapkan di mana mereka harus melakukan karantina dan bertanggung jawab melakukan apa. Nah, sampai di situ bisa memobilisir polisi, bisa memobilisir tentara untuk melakukan sejumlah hal. Polisi udah bener hari-hari ini melakukan himbauan, nyuruh orang dan lain-lain. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kapasitas itu muncul lewat kepemimpinan nasional untuk mengatakan kita karantina, gak usah pakai bahasa lockdown. Bener Pak Doni bilang, Ketua BNPB, tidak dikenal istilah lockdown, yang dikenal istilah karantina. Nyatakan karantina, ini udah wabah sesuai dengan undang-undang tersebut, lalu ditentukan lokasi-lokasi mana. Orang-orang yang kena dampak bukan hanya dapat relaksasi pajak, bukan hanya dapat bantuan-bantuan keringanan, bukan nggak boleh didatangin sama debt collector saja, tetapi orang yang besok mau makannya masih bingung, harus diputuskan distribusinya bagaimana. Yang bisa melakukan itu, mobilisir itu adalah negara, pemerintah. Dan ada di tangan presiden. Inilah kalau peristilahan buah-buahan, inilah masa-masa ranumnya presiden untuk metik hasil dia sebagai presiden. Bener nggak? Bener nggak kebijakan uang yang 3, 4, 5% dalam APBN dipakai untuk dana kesehatan itu ada hasilnya nggak sekarang? Tanya ke Menteri Pertahanan, mana bentuk kontribusi untuk sistem pertahanan kita dalam situasi seperti ini? Tanya ke kementerian-kementerian lain, Menteri Sosial, Menteri Perindustrian, apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Saya respect sama Pak Erick Thohir, ambil inisiatif cepat, BUMN bikin ini, bikin itu dan lain-lain. Tetapi yang dibina oleh kementerian-kementerian, ada nggak? Siap nggak? Nggak ada. Gegap gempitanya akhirnya berubah. Dari menganggap remeh virus, semua sekarang muncul mau ngambil peran memberantas virus, menangani warga, semuanya pakai masker di mana-mana. Sampai si Menteri Kesehatan, yang dulu pakai teori jahe sama kunyit, sekarang pakai teori masker. Ini kekacauan kita. Dan saya terakhir cuma mau bilang, udah insaf lah pemerintah, gak usah ngomong investasi, hentikan tuh Omnibus Law. Ngurus yang paling basic, ini kesehatan basic, orang mau makan ini basic. Bayangkan kalau investasi datang yang 1.300 triliun, kata Erlangga Hartarto itu. Tapi kondisi kita kayak begini. Kondisi dokter mau bersaing sama investasi medik nanti ke depan. Nah terakhir saya mau nutup dengan 2 hal. Dengan situasi ini kita bisa bangkit. Atau kita bisa makin tambah represif karena ngawur-ngawuran. Terima kasih. Terima kasih Saudara Haris. Saya juga orang yang percaya bahwa rakyat kita sanggup mengatasi segala persoalan seberat apapun juga
kuncinya beri mereka informasi yang benar. Abraham Lincoln. Kita rehat sejenak. Tadi sore saya lihat pidato presiden soal, nanti mungkin juru bicara yang nanti akan menjelaskan. Tapi saya lihat udah ada penjelasan soal pemotongan relaksasi kredit dan lain-lain. Lalu juga nyambung sama beberapa hari lalu dengan gagah disambut oleh Prabowo, kapal dari Cina yang beli rapid test segala macam. Ini kesempatan negara untuk menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan yang lebih besar, virus supaya nggak meluas. Dan di situ negara harus melakukan fungsi perlindungan, membatasi orang. Kalau orang dibatasi, tapi keutuhannya, kemampuannya harus dijamin, pangannya, logistiknya, termasuk orang-orang yang bekerja harus istirahatnya, pekerja medik harus dijamin ke istirahatnya. Orang yang kerja misalnya di PLN harus dijamin transportasinya, kesehatannya, jam istirahatnya dalam situasi seperti ini. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang harus dilindungi oleh negara, dan itu tugasnya negara. Kita nggak bisa nyerahkan kepada institusi tertentu untuk membangun perlindungan sendiri, nggak bisa. Nah, di mana-mana sudah sebetulnya terjadi praktek lockdown. Tapi karena negara nggak pernah muncul, akhirnya yang didorong polisi. Sekarang polisi saya mau tanya, apa dasar hukumnya? Palingan pakai undang-undang darurat atau beberapa undang-undang lain. Tapi saya cuma mau bilang, yang paling relevan adalah negara memutuskan karantina, menetapkan di mana mereka harus melakukan karantina dan bertanggung jawab melakukan apa. Nah, sampai di situ bisa memobilisir polisi, bisa memobilisir tentara untuk melakukan sejumlah hal. Polisi udah bener hari-hari ini melakukan himbauan, nyuruh orang dan lain-lain. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kapasitas itu muncul lewat kepemimpinan nasional untuk mengatakan kita karantina, gak usah pakai bahasa lockdown. Bener Pak Doni bilang, Ketua BNPB, tidak dikenal istilah lockdown, yang dikenal istilah karantina. Nyatakan karantina, ini udah wabah sesuai dengan undang-undang tersebut, lalu ditentukan lokasi-lokasi mana. Orang-orang yang kena dampak bukan hanya dapat relaksasi pajak, bukan hanya dapat bantuan-bantuan keringanan, bukan nggak boleh didatangin sama debt collector saja, tetapi orang yang besok mau makannya masih bingung, harus diputuskan distribusinya bagaimana. Yang bisa melakukan itu, mobilisir itu adalah negara, pemerintah. Dan ada di tangan presiden. Inilah, kalau peristilahan buah-buahan, inilah masa-masa ranumnya presiden untuk metik hasil dia sebagai presiden. Bener nggak? Bener nggak kebijakan uang yang 3, 4, 5% dalam APBN dipakai untuk dana kesehatan itu ada hasilnya nggak sekarang? Tanya Kementerian Pertahanan, mana bentuk kontribusi untuk sistem pertahanan kita dalam situasi seperti ini? Tanya ke kementerian-kementerian lain, Menteri Sosial, Menteri Perindustrian, apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Saya respect sama Pak Erick Thohir, ambil inisiatif cepat, BUMN bikin ini, bikin itu dan lain-lain. Tetapi yang dibina oleh kementerian-kementerian, ada nggak? Siap nggak? Nggak ada. Gegap gempitanya akhirnya berubah. Dari menganggap remeh virus, semua sekarang muncul mau ngambil peran memberantas virus, menangani warga, semuanya pakai masker di mana-mana. Sampai si Menteri Kesehatan, yang dulu pakai teori jahe sama kunyit, sekarang pakai teori masker. Ini kekacauan kita. Dan saya terakhir cuma mau bilang, udah insaf lah pemerintah, gak usah ngomong investasi, hentikan tuh Omnibus Law. Ngurus yang paling basic, ini kesehatan basic, orang mau makan ini basic. Bayangkan kalau investasi datang yang 1.300 triliun, kata Erlangga Hartarto itu. Tapi kondisi kita kayak begini. Kondisi dokter mau bersaing sama investasi medik nanti ke depan.
Nah terakhir saya mau nutup dengan dua hal. Dengan situasi ini kita bisa bangkit atau kita bisa makin tambah represif karena ngawur-ngawuran. Terima kasih. Terima kasih Saudara Aris. Saya juga orang yang percaya bahwa rakyat kita sanggup mengatasi segala persoalan seberat apapun juga. Kuncinya beri mereka informasi yang benar. Abraham Lincoln. Kita rehat sejenak.